berdasarkan dana desa yang dialokasikan pemerintah setiap tahunnya, apakah jumlah tersebut sudah mencukupi untuk kebutuhan pembangunan desa ini dan mengapa? Oh, ya namanya kalau manusia ya, itu kalau dibilang cukup pasti tidak ada cukup-cukupnya begitu ya. Hanya saja bagaimana kita bisa memanage itu alokasi yang sudah diberikan kepada kita, bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak sesuai dengan prioritas yang ada gitu. Kalau masalah cukup tidaknya ya kita maunya sih tambah terus gitu kan. Cuman ya begitu cuman kemampuan kas negara kita ya apa yang ada itulah yang kita kelola dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di desa. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menentukan skala prioritas ketika dana desa tersebut harus dibagi ke berbagai program dan kebutuhan masyarakat? Karena kita tahu kan sebelumnya Pak bahwa kebutuhan dan program, mungkin Bapak sendiri juga punya program sendiri untuk desa Bapak. Nah, kalau bagaimana membagikannya itu yang pasti sewaktu kepala desa terpilih itu kan dia membawa visi dan misi. Nah, otomatis dia akan jabarkan visi misinya itu di dalam RKP rencana kerja pemerintahan yang dimana di situ tercover semuanya apa yang ingin dicapai kepala desa tersebut sewaktu dia mencalonkan diri sesuai dengan visi dan misinya. Itu pasti menjadi stressing pointnya, poin utamanya. Nah, penjabaran lebih lanjutnya itu ya kita kan ada musyawarah di desa, musyawarah penyusunan RKP rencana kerja pemerintah desa, yang mana di dalam musyawarah itu diundang seluruh elemen masyarakat dari dusun yang ada, berikut dengan kepala dusunnya, LPM, DPD selaku badan pengawas, demikian juga kader-kader yang ada, organisasi yang ada seperti Karang Taruna dan sebagainya. Nah, disitulah kita bersama-sama bagaimana merumuskan skala prioritas yang ada sesuai dengan tetap mengacu kepada visi misi kepala desa itu gitu. Jadi kita sesuaikan dengan visi misi itu. Apa permohonan masyarakat itu disesuaikan dengan visi misi yang ada. Sehingga ya prioritas tetap menjadi prioritas gitu. Kita kan prioritaskan mana yang urgent, mana yang bisa kita susun di tahun berikutnya, karena kita kan selama 8 tahun nih. Nah, kita kan punya pembagi tuh di tahun pertama apa yang mau kita kerjakan dulu nih, tahun kedua apa, tahun ketiga, sehingga visi misi kita itu selama 8 tahun itu setelah selesai masa jabatan bisa tercapai semua gitu. Oke Pak, lanjut pertanyaan terakhir. Apakah ada pembatasan atau aturan dari pemerintah pusat yang mempengaruhi kebijakan pembangunan desa-desa di tingkat desa kita? Sebenarnya konsepnya bukan pembatasan ya. Kita kan tetap ada hierarki ya, artinya program yang di desa itu harus tetap mendukung program nasional, tidak boleh bertentangan. Nah, begitu ada dari pemerintah pusat program yang harus dijalankan seperti misalnya stunting, kita harus membuat daerah kita itu zero stunting. Nah, kita akan alokasikan dana stunting untuk mendukung program pemerintah pusat itu gitu. Jadi dia nggak boleh bertentangan dengan program pemerintah nasional, program pemerintah provinsi, program pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Deli Serdang, ya kita harus selaraskan. Jadi konsepnya bukan membatasi, tetapi agar terjadi sinergisitas antara masing-masing stakeholder kepemimpinan gitu. Nah, apa tadi lanjutnya tadi masalah prioritas apa? Kebijakan. Iya Pak. Nah, kebijakan ya kita di desa ada kebijakan-kebijakan tersendiri juga. Nah, tapi kita akan tetap dahulukan kebijakan dari atas dulu. Pusat, daerah, kabupaten, baru kita. Nah, makanya kita bagaimana kita memanage pembagiannya itu sehingga masing-masing kebijakan yang ada bisa terpenuhi. Nah, jadi nggak bertolak belakang nih. Jangan sampai ada terbentrok antara kebijakan kepala desa dan kebijakan pemerintah daerah. Kita harus tetap selaraskan itunya. Berarti selama ini di desa kita itu semuanya sudah memang sesuai dengan visi dan misi dari kepala desa kita itu Pak? Ya, kalau itu pasti sesuai. Kenapa? Karena acuan kepala desa ini kan dengan tercapainya visi misi, maka dia punya modal dong untuk mencalonkan di periode berlanjutnya. Nah,
Begitu nanti visi misi yang kita canangkan di waktu kita pencalonan nggak tercapai selama masa kepemimpinan selama 8 tahun itu, nah di periode berikutnya kita mencalon diri, pasti masyarakat itu kepala desa kemarin aja visi misinya yang bagus tapi pelaksanaannya nggak ada kan begitu. Mengenai alokasi dana Pak, mungkin Bapak punya visi misi tersendiri dan mungkin masyarakat juga punya kendala di masyarakat tersebut. Nah, bagaimana berhubungan dengan skala prioritas tadi Pak? Jika memang dananya tidak mencukupi untuk kita menjalankan sekaligus visi misi dengan hal yang diperlukan masyarakat, apa yang Bapak pilih terlebih dahulu? Nah, kalau kita berbicara prioritas berarti kan dia berbicara skala ini. Skala, nah skala yang paling penting itu yang mana? Nah, kita ada melihat penting dan sangat penting dan urgent. Nah, tergantung urgensinya suatu kegiatan itu. Nah, begitu kita kategorikan di urgent, kita akan dahulukan. Nah, makanya urutan dari pendanaan itu kita urutkan dari yang paling urgent dulu, berapa dana dibutuhkan, sekian. Plot dananya masih cukup nggak? Cukup. Nah, kita masuk ke prioritas yang kedua. Masih cukup nggak lagi? Cukup. Kita masuk ke prioritas ketiga. Begitu dia. Jadi, manakala dana yang sudah ada itu habis untuk mendanai semua kegiatan yang diusulkan masyarakat, nah ini kita akan simpan itu usulan itu di tahun berikutnya. Yang tidak terdana di tahun ini itulah menjadi prioritas lagi kembali di tahun berikutnya gitu. Oke, sekian kira-kiranya pertanyaan yang kami sampaikan Pak. Atas jawaban dan respon yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Kami izinkan. Baik, dengan pertanyaan pertama, dengan besaran dana desa yang diterima setiap tahun, bagaimana BPD memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai kebutuhan masyarakat menurut pandangan Bapak? Kalau memastikannya tepat sasaran itu ya kita selama ini kan ikut terlibat di dalam pemerintah. Di setiap rapat-rapat atau apapun ya itulah kita diundang hadir. Jadi kehadiran kita itu wajib, itulah tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai anggota BPD sesuai dengan honor yang kita terima. Jadi keterlibatan kita itu jelas di dalam. Jadi ada hal-hal yang menyimpang paling kita kasih pertimbangan lah. Jadi setiap penggunaannya itu sesuai dengan yang kita usulkan sebelumnya, yang kita sepakati bersama. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sejauh mana BPD terlibat dalam pembahasan dan evaluasi APBDes sebelum dan sesudah dana direalisasikan? Kalau keterlibatan BPD itu sebelum dananya turun, kita BPD kan sudah ikut dalam pengusulan yang dirumuskan di desa. Hal-hal apa yang perlu kita, misalnya pembangunan fisik ataupun yang lain-lainnya, itu kan BPD juga ikut terlibat dalam pengusulannya. Jadi begitu setelah dananya dikucurkan dari atas, ya kita realisasikan dengan hal-hal yang kita sepakati sebelumnya. Di anggaran yang sebelumnya sudah kita rapatkan. Jadi anggaran yang kita terima tadi, ya itulah kita realisasikan. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaan terakhir. Jika terdapat keluhan atau dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa, bagaimana mekanisme tindak lanjut yang dilakukan BPD? Kalau ada penyimpangan lah, gitu kan. Jadi kalau ada penyimpangan itu ya wajib kita kasih teguran sesuai dengan amanat yang kita terima lah sebagai perwakilan masyarakat desa. Jadi selama ini ya mudah-mudahan belum ada kendala apa-apa di desa kita. Paling ada pun hal-hal yang kadang jadi pertanyaan kita sesuai dengan faktor cuaca yang di kampung kita kan. Ada pembangunan fisik gitu yang agak tertunda, dia mungkin tidak sesuai hasilnya dengan yang kita keluarkan. Mungkin faktor cuacanya itu kita pertanyakan, tapi kita maklumi juga karena mungkin contohlah pembangunan irigasi atau apapun karena faktor cuaca jadi terkendala bangunannya. Jadi terkadang bangunan yang kita janjikan sama masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang kita persembahkan. Itu wajib kita bahas bersama dengan pemerintah setempat dan kasih penjelasan ke masyarakat. Paling kalau ada hal-hal yang tidak tepat gitu, ya kita rumuskan dengan kepala desa lah. Kita kasih teguran dan kita cari solusi biar jangan masyarakatnya
semakin ribut begitu. Oke. Karena keberlangsungan pemerintah itu kan tergantung pemerintahnya dengan kita mewakili BPD untuk menenteramkan masyarakat. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Wawancarai. Siap. Baik Pak, langsung saja kita ke pertanyaannya. Yang pertama itu kira-kira banyak masyarakat yang bertanya-tanya nih, sebenarnya dana desa itu setiap tahunnya digunakan untuk apa saja dan bagaimana masyarakat bisa mengetahui rincian penggunaannya gitu. Ya baiklah, saya akan jawab pertanyaan kalian. Nah, yang paling pertama, dana desa itu kemana? Nah, dana desa itu biasanya akan dipergunakan ke progres-progres desa. Setiap tahun desa ini bakalan punya progres-progres gitu, pekerjaan-pekerjaan atau yang sudah dibuat jadi rapnya, jadi susunan rapnya gitu. Jadi setiap progres-progres desa itu kesitulah ada dana desa. Mungkin contoh-contohnya itu yang paling pertama itu yang paling menonjol mungkin BLT. Terus ke bangunan-bangunan yang di desa. Terus ada juga di sini setiap seminggu sekali hari Kamis ada kegiatan senam lansia sama insentif-insentif kader. Kader itu ada juga di sini 2, kader posyandu sama wanita. Mungkin disitulah banyaknya pengeluaran-pengeluaran dana desa ini gitu. Terus ada juga ya biasalah untuk peralatan kantor aplikasi. Disitulah rincian dana desa sebagian besarnya. Lalu Kak, untuk pertanyaan yang kedua sebenarnya bagaimana kakak, bapak atau ibu ini dapat memastikan bahwa setiap uang yang keluar dari dana desa benar-benar sesuai dengan laporan dan saldo rekening desa? Nah, kalau masalah laporan keluar uang itu setiap tahun pasti kita itu melakukan yang namanya musrenbang. Setiap tahun ada yang namanya kita menyusun rap kita gitu. Jadi setiap rap kita itu ada, setiap sebelum kita susun rapnya pasti kita bendahara ya, kaur keuangan lah dibilang ya. Kaur keuangan itu udah menyusun setiap rencana-rencananya gitu. Jadi pasti udah dianggarkan dulu untuk mungkin kegiatan yang ini berapa, kegiatan ini berapa gitu. Mungkin itu sih kalau apanya. Oke Kak, untuk menutup wawancara kita pada saat ini, pertanyaan ketiga itu kira-kira kan, apa kendala utama yang biasanya dihadapi dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa di Desa Sukamakmur ini? Kendala ya. Iya. Kalau kendala sih mungkin paling nggak sering juga sih. Mungkin paling kalau kendala dibilang mungkin dana yang terlambat keluar. Itu sih kendala. Berarti di desa kita ini secara kesimpulannya bahwasannya memang dana-dana ini berimplementasi dengan jelas gitu. Sangat terinterpretasi. Pokoknya adalah pasti kan kita juga yang namanya itu LPJ itu yang pertanggungjawaban kita gitu. Jadi setiap dana-dana yang dikeluarkan pasti ada dokumentasinya, ada susunan-susunan yang uang yang dikeluarkan berapa, iya jadi bukti. Namanya LPJ biasa. Susunan-susunan LPJ. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami berterima kasih atas semuanya dan kami mohon Apakah Bapak selaku masyarakat di desa ini tahu tentang penggunaan dana desa? Ya, saya mengetahui secara umum bahwa desa menerima dana desa dari pemerintahan pusat yang digunakan untuk pembangunan fisik seperti pembuatan jalan desa, jembatan, irigasi, serta program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan langsung tunai, dana desa, atau pelatihan. Menurut Bapak, apakah pemerintah desa Sukamakmur ini sudah cukup terbuka soal anggaran? Secara umum sudah. Tingkat keterbukaan pemerintahan desa saat ini sudah jauh lebih baik dan mengalami peningkatan. Adanya media infografis publik memasang baliho infografis APBDes, pemanfaatan teknologi seperti penggunaan website resmi desa. Selama tinggal di desa ini, apa saja hal yang Bapak rasakan dampak dari disalurkannya dana desa, seperti peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, atau peningkatan pelayanan publik? Selama saya tinggal di desa ini ada 2 dampak yang saya terima. Dampak positifnya adanya peningkatan infrastruktur desa, adanya perputaran ekonomi lokal, adanya peningkatan kualitas hidup. Kedua, dampak negatifnya ketergantungan anggaran
Yang ketiga, dampak negatifnya adanya ketegangan sosial di lapangan, seperti penyaluran BLT, mana masyarakat yang dapat, mana yang tidak. Ada masyarakat saja yang merasa mereka tidak diuntungkan. Disalurkannya dana desa telah berhasil mengubah wajah desa menjadi lebih baik, lebih maju, mandiri secara infrastruktur dan ekonomi.